Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Rusmayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan S1 PG PAUD AKPMM semester 8. Saya akan mensimulasikan metode pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini melalui kegiatan bercerita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran kita melalui daring. Meskipun pembelajaran kita melalui daring, mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan tetap semangat. Oke. Untuk kegiatan hari ini, Ibu akan mengajak kalian bermain. Mau tidak? Mau. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Siap. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah barang siapa yang rajin berdoa pasti disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gitu Ibu punya sesuatu buat kalian. Saya mau lihat nggak? Mau? Oke. Coba kalian tahu tidak ya binatang apa yang dia tuh hidupnya kemana-mana selalu membawa tempurung di pundaknya. Dia punya rumahnya bisa dibawa kemana-mana. Coba kalian tebak, apakah itu? Wah, pinter. Aku adalah kura-kura. Ya, jadi kura-kura ini adalah salah satu jenis binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pinter. Termasuk kita semua, manusia, binatang, tumbuhan, dan alam semesta semuanya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Oke. Sekarang coba kita bernyanyi bersama-sama yuk. Ayo kita nyanyi kura-kura. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini kura-kura hidup dalam cangkang. Ia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan, lalu ia masuk lagi jika mau tidur. Hebat. Selain binatang kura-kura, banyak juga jenis binatang yang lainnya. Seperti ada binatang bisa terbang apa? Burung. Apalagi? Coba ini Ibu punya. Ini apa nih? Binatang apa ini? Monyet. Pinter. Jadi banyak sekali terdapat macam-macam dan jenis-jenis binatang yang Allah ciptakan di bumi ini. Nah, sekarang Ibu mau bercerita kepada kalian. Boleh? Oke, Ibu menceritakan tentang persahabatan antara si burung bangau dan si kura-kura. Kalian mau dengar ceritanya? Oke, kalau gitu kita mulai ceritanya ya. Nah, ada suatu kisah pada zaman dahulu kala. Di suatu hutan terdapat sekumpulan burung bangau dan kura-kura. Nah, mereka hidup bersahabat. Di danau tersebut
Nah, di hutan tersebut terdapat sebuah danau yang sangat indah sekali. Airnya jernih, pemandangannya indah. Nah, jadi hiduplah mereka di sana, sekumpulan bangau dan kura-kura. Suatu ketika musim kemarau datang. Nah, ternyata karena musim kemaraunya sudah lama sekali membuat air yang ada di danau menjadi surut. Ya, bangau pun merasa cemas. Kenapa mereka cemas? Bangau cemas karena melihat air yang ada di danau mulai mengering, mulai surut. Padahal mereka sangat membutuhkan air untuk hidup di sana. Dan akhirnya pada suatu hari burung bangau berbicara kepada kura-kura. Begini, "Hai kura-kura sahabatku, kesini sebentar," kata burung bangau. Kura-kura pun menjawab dan menghampiri sahabatnya si bangau. Bangau berbicara kepada kura-kura, "Sahabatku kura-kura, bukannya aku tega kepadamu, bukannya aku tega mau meninggalkanmu. Memangnya kenapa?" kata kura-kura. "Kami para bangau hendak pergi mencari hutan yang lain yang ada danaunya." Kura-kura menjawab, "Kenapa bangau kalian mau pergi? Padahal kita kan sudah lama hidup bersama. Kita kan sudah bertahun-tahun hidup bersama di danau ini. Apakah kamu tega mau meninggalkan aku?" Nah, itu kata kura-kura sambil bangau pun menjelaskan kepada kura-kura, "Kura-kura sahabatku, bukannya aku tega, bukannya aku tidak sedih meninggal kamu. Karena danau di sini airnya sudah mulai mengering, jadi kami para bangau harus berpindah tempat, berpindah hutan yang ada danaunya, yang airnya lebih banyak lagi," kata para bangau. Dan akhirnya kura-kura pun berpikir, "Aku ikut saja bersama kalian," kata kura-kura. Bangau menjawab, "Maaf kura-kura, kamu kan tidak bisa terbang bersama kami, sedangkan kami mau berpindahnya harus terbang. Kan kamu tidak punya sayap," kata burung bangau. Akhirnya kura-kura pun berpikir, dan akhirnya kura-kura mendapatkan ide. "Aha," kata kura-kura. "Ada apa?" Kura-kura, "Begini saja bangau sahabatku, aku punya ide." "Nah, apa idenya?" kata burung bangau. "Begini saja, sekarang kalian para bangau tolong carikan aku kayu yang panjang." Mereka membawa kayu yang panjang dan kuat. Kura-kura, "Tapi kamu harus janji," kata para bangau. "Apa janji apa?" "Kamu tidak boleh membuka mulut kamu ketika kita nanti terbang ke atas, ke angkasa. Jadi kamu jangan sesekali membuka mulutmu. Kamu harus janji ya kura-kura," kata bangau. Akhirnya kura-kura pun setuju dengan perkataan dari sahabatnya para bangau, dan akhirnya mereka bersepakat untuk membawa kura-kura terbang dengan menggunakan kayu yang panjang dan kuat, dengan cara para bangau menggigit ujung kanan dan kirinya, dan kura-kura menggigit bagian tengah dari kayu tersebut, dan akhirnya mereka bisa terbang di udara. Ketika mereka terbang, tiba-tiba terlihatlah segerombolan monyet yang tertawakan dan mengejek kura-kura yang sedang terbang bersama bangau. Para monyet ini berkata, "Wah, hahaha." Mereka tertawa terbahak-bahak sambil mengejek kura-kura. "Wah, kura-kura
kura-kura payah, kamu tidak bisa terbang, seperti itu. Dan akhirnya kura-kura pun kesal mendengar ejekan dan cemoohan si para monyet kepada kura-kura. Nah, tanpa lama lagi, akhirnya kura-kura pun yang sedang menggigit ujung kayu tengah itu karena kesal mendengar ejekan para monyet, akhirnya mulut kura-kura pun terbuka dan akhirnya seketika gigitannya pun lepas dan kura-kura pun jatuh dan akhirnya kura-kura tidak bisa ikut terbang bersama para bangau. Nah, kalau para bangau terus saja terbang, mereka mencari hutan yang terdapat danau yang banyak airnya. Dan kura-kura pun tertinggal, dia jatuh ke tanah. Nah, itu ceritanya anak-anakku semuanya. Coba kalian bisa sebutkan enggak binatang apa saja yang ada di cerita ibu tadi? Pinter, satu. Ada apa ini? Burung bangau. Keren. Yang kedua ada apa? Kura-kura. Apa yang jatuh ke tanah? Kura-kura. Pinter. Siapa yang menggigit kayunya? Bangau. Pinter, hebat anak ibu. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu bersyukur kepada Allah, dan kita harus saling menyayangi sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah, sesama teman-teman juga. Kita harus saling menyayangi dan saling menghargai. Dan juga kita tidak boleh gampang marah, tidak boleh gampang terpengaruh oleh apapun. Ya, jadi apapun yang terjadi, kalau kita diejek, ditertawakan oleh orang lain, kita jangan terpengaruh, karena sesungguhnya kita itu sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus saling menyayangi dan harus saling menolong, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mentertawakan. Sebaliknya kita harus saling membantu. Nah, rupanya untuk kegiatan kita hari ini itu jadikan sekian. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dan kita bisa bermain bersama lagi. Harus semangat dan tetap semangat. Oke, anak soleh. Oke, kita sudah selesai. Besok kita bertemu lagi dengan permainan yang lebih seru tentunya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan selesai kegiatan ini, mari kita berdoa. Siap semuanya? Iya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Karena anak Indonesia itu harus bahagia, gak boleh sedih-sedih ya. Ya, oke. Dan akhirnya ibu tutup saja. Terima kasih. Tetap semangat. Besok kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.